Jadi Bapak Ibu, berdasarkan apa yang ditulis oleh Alkitab, di depan kita itu ada beberapa peristiwa akhir zaman. Jadi bukan hanya satu, tapi ada beberapa peristiwa akhir zaman yang sedang dan akan terjadi di depan kita. Jadi kalau kita pelajari Alkitab, maka kita akan mendapati ada beberapa peristiwa akhir zaman yang akan terjadi dan ada juga peristiwa akhir zaman yang sedang terjadi sekarang ini. Jadi kalau kita pelajari, kita wahyu, kita akan bisa mengetahui apa yang sedang dan akan terjadi. Nah, mari kita perhatikan Bapak Ibu peristiwa akhir zaman yang sedang dan akan terjadi di hadapan kita. Dan kita juga bisa tahu nanti kita sedang ada di masa apa sekarang ini. Nah, berikut di layar bisa dilihat itu 5 peristiwa akhir zaman. Ya, yang pertama itu adalah penginjilan yang terakhir. Jadi Bapak Ibu, salah satu peristiwa akhir zaman yang sekarang sedang terjadi dan masih akan terjadi di waktu depan itu adalah penginjilan yang terakhir. Di kitab Wahyu kita tidak akan menemukan istilah penginjilan yang terakhir, tapi peristiwa yang satu ini itu digambarkan oleh Alkitab sebagai lahirnya anak laki-laki dari seorang wanita dengan 12 bintang di atas kepalanya. Di kitab Wahyu itu dikisahkan ada wanita dengan 12 bintang di atas kepalanya ini melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, ada banyak penafsiran, ada beberapa penafsiran soal siapa anak laki-laki ini. Ada yang menafsirkan itu Tuhan Yesus, tapi itu kurang tepat. Ya, kalau itu kelahiran Tuhan Yesus, kenapa ditafsirkan sebagai kelahiran Tuhan Yesus? Karena di situ disebutkan bahwa anak laki-laki ini akan memerintah dengan gada besi. Iya. Ya, itu sebabnya ditafsirkan sebagai Tuhan Yesus. Tapi kalau dilihat dari urutan peristiwa waktu yang terjadi yang disebutkan di Alkitab, di kitab Wahyu, maka sebenarnya penafsiran ini kita tinggalkan, kita abaikan. Ya, saya tidak akan membahas soal peristiwa ini secara rinci karena kita tidak fokus di soal ini Bapak Ibu. Mungkin di lain waktu saya akan sampaikan soal yang satu ini. Ya, jadi saya ulangi lagi, kita sedang ada ada satu peristiwa di akhir zaman yaitu yang disebut sebagai eh, penginjilan yang terakhir. Nah, penginjilan terakhir ini akan menghasilkan orang-orang Kristen baru, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, mereka ini adalah generasi terakhir yang sedang lahir secara rohani hari-hari ini. Kalau Bapak Ibu mencari data tentang banyaknya orang-orang Kristen baru di hari-hari ini, Bapak Ibu akan terkejut karena jumlah orang Kristen di seluruh dunia itu sedang terus bertambah. Bahkan jumlah pertambahannya itu sangat signifikan. Ya, salah satu yang cukup mengejutkan itu di Timur Tengah. Bahkan di Indonesia sendiri, ya, Indonesia ini menjadi salah satu negara yang mengalami terjadinya pertobatan dari orang non-Kristen menjadi Kristen. Mereka menjadi percaya Yesus. Nah, Bapak Ibu, itu adalah peristiwa penginjilan yang terakhir. Sekarang ini peristiwanya sedang terjadi dan masih akan terjadi sampai waktu yang ditetapkan Tuhan untuk berakhir. Ya, saya tidak akan perdalam soal bagian ini. Sebenarnya di video-video kami juga ada disebut di beberapa video kami, ya itu ada disebut soal peristiwa ini. Di beberapa pertemuan kita yang lalu saya pernah sebutkan soal peristiwa yang satu ini. Nah, peristiwa ini sedang terjadi sekarang di berbagai belahan dunia. Ada banyak orang-orang yang tadinya belum percaya Yesus, akhirnya percaya Yesus.
Mujizat-mujizat juga sedang terjadi secara luar biasa. Bahkan Bapak Ibu, ada hamba Tuhan yang juga sudah menyampaikan sebuah nubuatan bahwa di Indonesia ini akan segera terjadi kebangunan rohani. Dan perlu diketahui, kebangunan rohani ini adalah kebangunan rohani yang terakhir. Dan kebangunan rohani yang terjadi ini Bapak Ibu, itu sebenarnya bagian dari masa penginjilan yang terakhir. Jadi akan ada banyak orang-orang yang belum percaya Yesus akan menjadi percaya Yesus. Dan mereka ini adalah, sekali lagi saya sampaikan, mereka adalah orang Kristen generasi terakhir sebelum datangnya Tuhan Yesus menjemput gerejanya. Nah, kita kembali lagi Bapak Ibu, peristiwa akhir zaman yang lain itu adalah pengangkatan atau rapture. Istilah dalam bahasa Inggris ini cukup ramai pada beberapa waktu belakangan ini. Ada banyak anak-anak Tuhan, mereka juga bersaksi, mereka mendapatkan mimpi, penglihatan soal peristiwa yang satu ini. Ya, bahkan beberapa pernyataan Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya itu juga ada pernyataan-pernyataan yang menyebutkan bahwa peristiwa ini sudah segera akan datang. Jadi peristiwa ini betul-betul sedang mendekati penggenapannya. Kenapa bisa dipastikan? Salah satu hal yang bisa memastikan bahwa pengangkatan itu sebentar lagi terjadi, karena itu ada hubungan dengan penginjilan yang terakhir ini. Jadi orang-orang Kristen yang lahir di akhir zaman ini, mereka akan ikut pengangkatan bersama-sama dengan kita semua yang sudah menjadi percaya Yesus sebelum mereka. Ya, jadi itu yang akan terjadi. Jadi pengangkatan itu peristiwa akhir zaman yang sudah mendekati waktunya untuk terjadi. Kemudian peristiwa yang lain adalah peperangan di angkasa. Nah, peperangan di angkasa ini adalah peristiwa akhir zaman yang akan terjadi sebelum masa antikris dimulai. Ya, jadi sebelum masa antikris dimulai itu ada satu peristiwa akan terjadi peperangan di angkasa. Nah, saya juga tidak akan bahas soal peristiwa yang satu ini, tapi Bapak Ibu bisa mencari artikel dari peristiwa ini di website kami, yaitu di website hikmatministry.com. Jadi Bapak Ibu silakan nanti bisa buka website kami ini, yaitu hikmatministry.com. Ya, itu sebuah tabloid rohani online. Nah, di dalamnya itu ada artikel tentang peperangan besar di angkasa. Ya, di situ Bapak Ibu bisa mengetahui peperangan ini yang dimaksud peperangan apa. Ya, kemudian peristiwa yang lain itu adalah masa antikris. Ya, masa antikris. Masa antikris ini juga akan segera tiba karena masa antikris ini juga akan terjadi setelah pengangkatan. Kemudian peristiwa yang lain adalah perang Harmagedon. Nah, perang ini akan terjadi setelah masa antikris berakhir. Ya, jadi perang Harmagedon itu sebuah peristiwa peperangan yang terjadi di bumi, dan peperangan ini akan melibatkan pasukan yang ada di dunia dan pasukan dari Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus akan datang ke bumi, kemudian ia akan memerangi antikris beserta pasukannya. Jadi peperangan Harmagedon itu sebenarnya antara pasukan yang ada di dunia, pasukan dari antikris melawan Tuhan Yesus dan pasukannya. Jadi perang Harmagedon terjadi setelah masa antikris. Lalu peristiwa akhir zaman yang lain, yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Ya, kerajaan 1000 tahun itu terjadi setelah perang Harmagedon. Nah, kemudian setelah kerajaan 1000 tahun itu akan ada satu perang lagi. Ini juga sebuah perang besar melibatkan pasukan dari bangsa-bangsa yang disebut Alkitab sebagai Gog dan Magog. Kenapa perang ini disebut sebagai perang Gog dan Magog?
karena perang ini melibatkan bangsa-bangsa yang disebut sebagai Gog dan Magog di Alkitab. Nah, perang ini akan menyerbu Yerusalem. Jadi Bapak Ibu, perang ini akan menyerbu atau menyerang kota Yerusalem. Kota Yerusalem yang mana? Kota Yerusalem yang ada di bumi ini. Ya, di Israel sana. Nah, kemudian setelah perang Gog dan Magog itu akan terjadi kiamat. Jadi langit dan bumi ini akan hancur lenyap. Tidak akan ada bekasnya lagi. Langit yang ada di atas sana juga akan lenyap, lalu bumi tempat kita tinggal ini juga akan hancur lenyap. Ya, itu terjadi setelah perang Gog dan Magog. Akan terjadi kiamat, setelah kiamat terjadi, itu akan ada peristiwa yang disebut penghakiman yang terakhir. Nah, penghakiman yang terakhir ini ada orang memberikan istilah sebagai takhta putih. Jadi di penghakiman ini akan terlihat Tuhan itu duduk di atas sebuah tahta yang berwarna putih. Nah, makanya ada yang menyebut sebagai ini penghakiman terakhir ini sebagai tahta putih. Kemudian ada juga habis itu setelah peristiwa penghakiman yang terakhir itu adalah langit dan bumi baru. Ya, langit dan bumi baru, di situ juga akan ada Yerusalem baru. Bahkan Taman Eden yang dulu pernah ada itu akan dimunculkan lagi di bumi yang baru ini. Yaitu Taman Firdaus yang dulu pernah muncul di Eden, yang kemudian kita kenal sebagai Taman Eden. Nah, taman yang sama ini itu akan dimunculkan kembali di bumi yang baru. Dan kita semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus itu akan tinggal di Taman Eden yang ada di bumi yang baru. Dan setelah peristiwa ini, maka kita semua akan terus hidup bersama-sama dengan Tuhan di langit dan bumi yang baru. Nah, Bapak Ibu, demikianlah beberapa peristiwa akhir zaman yang sedang dan akan terjadi di hadapan kita. Dan peristiwa akhir zaman yang sudah sangat dekat dengan kita adalah penginjilan yang terakhir yang masih sedang berlangsung hari-hari ini, juga pengangkatan gereja Tuhan. Kedua peristiwa ini sangat berhubungan. Itu sebabnya kenapa bisa dipastikan bahwa pengangkatan akan segera terjadi, karena peristiwa penginjilan yang terakhir itu sekarang sedang terjadi. Ya, bahkan sudah lebih dari setahun lalu peristiwa ini sudah terjadi. Jadi gelombang dari penginjilan yang terakhir itu sudah dimulai dari beberapa waktu sebelumnya dan sampai hari ini itu masih terjadi. Nah, sampai kapan saya tidak bisa mengetahuinya, hanya Tuhan yang tahu, sampai waktu yang sudah ditetapkan Tuhan. Jadi saya ulangi lagi ya, urutan peristiwa akhir zaman. Pertama yaitu penginjilan yang terakhir, kemudian habis itu akan terjadi pengangkatan. Jadi tidak lama setelah berakhirnya penginjilan terakhir itu akan terjadi pengangkatan. Kemudian setelah pengangkatan itu akan ada peristiwa peperangan di angkasa. Nah, setelah peperangan ini antikris dimulai. Setelah masa antikris itu akan terjadi perang Harmagedon. Setelah perang Harmagedon itu akan masuk kerajaan 1000 tahun damai. Setelah kerajaan 1000 tahun damai itu kita akan ada di dunia ini akan terjadi perang Gog dan Magog. Setelah perang Gog dan Magog akan terjadi kiamat. Setelah kiamat, penghakiman yang terakhir. Setelah penghakiman terakhir akan ada langit dan bumi baru. Nah, Bapak Ibu, kitab Wahyu itu ditutup dengan peristiwa langit dan bumi baru.